Halo smart people, berjumpa kembali di program Street Justice pada hari ini. Dan saya mendapat giliran untuk sharing di program ini. Perkenalkan, saya Tirsa. Saya merupakan bagian dari Smart People Church di Palangkaraya. Dan saya bersyukur saya mendapat kesempatan untuk mengisi kembali di program Street Justice ini. Khususnya bagi kaum-kaum muda seperti saya yang menginjak umur 20-an, 21, 22, 23, 24 tahun seperti saya, dan yang juga mau beranjak sekitar 25 tahun dan seterusnya. Ada beberapa hal yang pasti membuat kita tuh merasa bahwa di usia seperti ini kadang kita tuh selalu mendengarkan atau selalu mengambil semua kata-kata orang, entah itu baik atau buruk, dan kadang itu bisa membuat kita terlalu overthinking bahasanya. Saya pun tipe orang yang selalu overthinking, dimana ketika saya mendengarkan sesuatu hal yang membuat saya merasa selalu, oh ini tidak benar. Itulah kenapa untuk kita yang masih berumur atau masih dengan usia yang muda, ada beberapa alasan yang kenapa kita harus mengabaikan apa kata orang, apalagi yang negatif ya. Karena itu adalah sesuatu hal yang penting. Apalagi itu buat kita bertumbuh. Seperti saya yang orangnya super sensitif, kadang mendengar hal-hal yang tidak mengenakan itu membuat siksaan tersendiri untuk hidup saya. Mungkin teman-teman juga merasakan sama seperti saya ketika ada setiap langkah yang mau saya ambil, pasti rasanya tuh selalu di pikiran itu ada pertanyaan, aduh kalau orang lihat tuh gimana ya, nanti mereka ngomong apa ya. Kadang juga saya berpikir, apa saya nyakitin hati banyak orang ya? Iya nggak ya, seperti itu. Bla 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 bla. Ternyata terlalu mengambil apa kata orang, saya pun merasa bahwa itu membuat saya tertekan. Nggak cuman itu, saya pun merasa karena kalau saya mendengarkan kata-kata orang yang sifatnya tidak membuat saya bertumbuh, itu pasti membuat saya tidak berkembang. Jadi kira-kira gimana ya bahasanya menjalani hidup ini yang terbaik. Pasti yang tahu itu saya dan Tuhan saya. Apa yang harus saya perjuangkan?
apa yang harus saya buang biar saya itu nggak tertahan sama pikiran-pikiran orang lain. Jadi teman-teman yang mendengarkan ini, kita sama-sama belajar, kita sama-sama mau bertumbuh di usia muda ini. Ada banyak hal yang kita tahu bahwa kita itu nggak bisa menyenangkan hati semua orang. Jadi hal yang paling penting, kita harus mulai mengakui dan menerima, ya kalau ada orang-orang yang langsung bahasanya itu menyematkan pendapat kita ini tanpa pikir panjang gitu. Bahasa lainnya judge atau judging. Nah ini kan kebiasaan kita sebagai manusia. So, kira-kira mungkin gak banyak orang yang melakukan ini, tapi pasti ada yang melakukannya. Jujur, saya pun tipe yang bisa menjudge orang, walaupun tidak secara langsung, tapi saya biasanya menjudge, kadang bisa dalam hati, ada muncul di pikiran saya. Entah ini judgingnya atau ngejudge-nya itu apa ya bahasanya, mungkin tidak menjudge yang seperti gimana, tapi kan biasanya mengomentari beberapa hal yang kita rasa dia kenapa bla 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 bla. Nah kalau teman-teman punya pemikiran seperti itu, ayo kita ini deh, kita introspeksi diri. Saya pun juga, karena kalau misalnya itu nggak benar, berarti kita juga bahasanya tuh kayak ngerusak nama Tuhan nggak sih? Jadi ya udah mending dicuekin aja, karena siapa tahu mereka nggak begitu mengenal kita dan kita juga tidak terlalu mengenal mereka. So jangan biarin omongan-omongan orang-orang di luar sana merusak kita dan menghalang kita untuk melakukan sesuatu yang besar untuk Tuhan pastinya dan hidup kita. Nah, pasti beberapa teman-teman juga ngerasa, saya pun ya, saya sendiri aja, apakah saya itu sangat spesial sehingga kadang saya itu diperhatikan begitu banyak orang? Sebuah pertanyaan bagi saya. Dan ternyata itu nggak boleh. Stop, jangan berpikir seperti itu. Saya sebagai orang yang oversensitif itu sulit sekali memahami bahwa sebenarnya orang terlalu sibuk untuk mengingat hal-hal tentang kita, mengingat apa aja, nama mungkin, mengingat apapun pokoknya tentang kita. Orang terlalu sibuk untuk hal itu. Sebenarnya pun juga mereka mungkin membicarakan kita waktu-waktu melihat kita ya, kayak gitu bahasanya. Tapi ketika saya pergi, teman-teman pergi, maka orang-orang tuh juga sebenarnya tuh diam dan mereka tuh forget, mereka melupakan itu.
Jadi jangan kira kalau ya orang-orang sana, orang-orang di luar sana, mereka itu selalu membicarakan keburukan atau kesalahan kita setiap saat. No, tapi tentu saja kita harus melakukan sesuatu hal dengan benar dan mengampuni mereka. Masih banyak di luar sana yang bisa kita lakukan daripada memikirkan mereka yang membuat kita merasa terintimidasi. Dan ya teman-teman, sebagai pengingat atau reminder buat kita, nggak semua yang ada di muka bumi ini tuh berada dalam kontrol kita, dalam controlling, ya. Termasuk gimana sih orang menilai kita, gitu. Sekuat apapun saya dan kamu, ya kita mengusahakan semuanya, kadang tuh hasilnya nggak selalu sesuai dengan apa yang kita inginkan loh. Ya kan, nggak semua, nggak selalu sesuai dengan apa yang kita inginkan kok. Karena di dunia ini, di sekitarmu, sekitar saya, kita semua, banyak hal yang berada di luar kontrol kita. Jadi jangan buat hal ini menjadi kepikiran, atau jangan terlalu dibawa stres. Itu hanya akan sia-sia. Apalagi ini tentang gimana orang menilai kita. Itu sudah bukan termasuk hal yang kita bisa kontrol. Kita nggak bisa kontrol itu. Ya, jadi mari belajar, kita jangan terlalu memikirkan itu. Jangan terlalu dipikirin deh, gitu bahasanya ya. Karena saya dan kamu, itu kita manusia biasa. Kita nggak bisa ngatur dunia ini jadi apa yang kita mau. And then the point is, kita harus nyerahin semuanya sama Tuhan. Berdoa untuk mereka-mereka yang ngomongin kita atau membicarakan kita. Kemudian mari kita melangkah lebih lagi, maju ke depan tanpa hate them atau tanpa membenci mereka. Kita nggak boleh hate, kita nggak boleh punya rasa benci, because this world, ya, karena dunia ini terus berputar, dan kita tuh juga tahu kan bahwa Tuhan itu pasti membela orang yang hatinya murni dan yang mau berjalan dalam kontrolnya, dalam kontrol Tuhan. So, intinya bahwa Tuhanlah yang mengatur semuanya. Dan remember, ya, just remember bahwa kita itu manusia yang gak sempurna. Saya dan kamu, teman-teman, kita gak sempurna. Hal yang kadang nih ya kita lupain sebagai manusia itu, kita tuh ngerasa bahwa sometimes ya ngerasa diri ini sempurna, padahal pada dasarnya kita nggak sempurna. Yang sempurna cuma Tuhan Yesus. Karena kita nggak bisa ngelakuin segala-galanya dengan sempurna, karena memang kita tuh manusia biasa gitu. Kamu, saya nggak bisa membuat semua orang suka sama saya, sama kamu, sama kita. Dan gak semua orang memiliki pendapat yang sama mengenai diri kita. Karena ya
memang kita tuh manusia. Jadi nggak ada manusia yang sempurna, dan kita nggak usah jadi sempurna untuk menyenangkan this world, untuk menyenangkan dunia ini. Enggak ya, enggak guys gitu. Jadilah diri kita sendiri yang benar, yang berharga, yang diciptain oleh Tuhan sedemikian rupa untuk jadi berkat. Jadi maukah kita menjadi berkat buat orang lain? Saya pun jujur saja masih belajar bagaimana sih jadi berkat untuk orang-orang di sekitar saya terlebih dahulu ya. So, mari teman-teman nikmati hidup dengan Tuhan. Nikmati hidup kita dengan yang Tuhan katakan tentang kita, bukan apa yang manusia katakan tentang kita. Mengabaikan kata-kata orang bukan berarti secara otomatis ya kamu, saya, dan kita ini jadi jahat. Enggak, bukan ya. Ada hal yang bisa kita dengar untuk membangun diri kita ya guys. Tapi memang ada hal juga yang harus kita abaikan demi pertumbuhan kita. Mari jangan stop belajar, saya pun khususnya, karena dengan umur yang segini masih banyak hal dan perjalanan yang bisa kita lewati, bisa jadi pengalaman. So, sampai sini aja itu yang mau saya sampaikan. Mohon maaf kurang dan lebihnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.